Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Dayanti dengan nomor induk mahasiswa J1B0181077. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kemajuan Terbaru dalam Teknologi Pemurnian Biogas. Baik, langsung saja latar belakang. Latar belakang dari makalah ini yaitu, selama dekade terakhir, ketidakamanan kebijakan energi yang berasal dari kurangnya bahan bakar fosil di abad-abad mendatang, serta kekhawatiran global terhadap perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia, telah menyebabkan sebagian dari perhatian penelitian dan sumber daya telah dipandu menuju pengembangan dan semakin meningkatnya penggunaan energi asal terbarukan. Dalam berbagai jenis energi terbarukan, penggunaan biogas sebagai sumber energi diperluas secara luas di tingkat industri karena fleksibilitas yang ditawarkan oleh proses dari mana ia berasal. Biogas dapat didefinisikan sebagai produk dari biomasa pencernaan anaerobik, terutama terdiri dari metana, CH4, dan CO2. Secara umum, komposisi biogas terdiri dari 50-70% metana CH4, kemudian 25-45% karbon dioksida CO2, dengan sisanya termasuk H2S dan elemen jejak. Komponen utama yang memiliki kandungan energi yang relatif tinggi adalah metana CH4, gas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam proses pembakaran. Namun, persentase metana dan gas lainnya relatif rendah karena hadirnya jumlah karbon dioksida CO2 yang besar. Hal ini dapat menjadi masalah yang disebabkan oleh karakteristik karbon dioksida yang dapat menurunkan nilai panas dan mengganggu proses pembakaran. Kandungan CO2 ini perlu dihilangkan sebelum pemanfaatan biogas. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan ini, banyak teknologi peningkatan biogas tersedia dalam skala komersial. Kemudian tujuan makalah. Yang pertama yaitu mengetahui cara menganalisis dan memberikan panduan penelitian terbaru tentang penggunaan dan teknik pemurnian biogas. Yang kedua yaitu mengetahui perbandingan yang komprehensif dari efisiensi dan biaya untuk berbagai teknologi upgrade biogas. Langsung ke pembahasan, yaitu pemanfaatan biogas. Biogas dipasok ke sejumlah besar penggunaan atau pasar, seperti misalnya listrik, panas, dan bahan bakar transportasi. Pembakaran biogas untuk menghasilkan panas adalah cara yang paling umum dan paling sederhana untuk menggunakan energi yang terkandung dalam gas. Biogas yang dihasilkan dari fermentasi bersama kotoran hewan dengan sisa tanaman yang mengandung kadar H2S antara 100 dan 3000 ppm. Pemanfaatan biogas di sistem gabungan panas dan daya membutuhkan H2S di bawah 250 ppm untuk menghindari korosi yang mungkin melibatkan lebih tinggi biaya pemeliharaan. Dari lingkungan sudut pandang mental, pemisahan hidrogen sulfida H2S akan bermanfaat karena tidak dipancarkan ke atmosfer sebagai polutan. Selain H2S dapat bereaksi dengan H2O untuk menghasilkan asam sulfat H2SO4 yang dapat menyebabkan masalah korosi pada sistem. Biometana yang diperoleh setelah melakukan upgrade biogas dapat digunakan untuk bahan bakar. Kemudian yaitu teknologi peningkatan biogas. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menghilangkan CO2 terkandung dalam biogas. Penghapusan CO2 ini adalah pusat inti dari pemulihan dan pemurnian biogas. Penting juga untuk menghilangkan H2S dan H2O agar tidak menyebabkan korosi saat digunakan dalam boiler atau pembakaran. Dalam praktiknya, ada beberapa metode yang digunakan di tingkat industri untuk memenuhi tujuan ini. Di antaranya yaitu yang pertama, Pressure Swing Adsorption atau PSA merupakan sistem adsorpsi terdiri dari transfer zat larut dalam aliran gas ke permukaan bahan adsorben. Dengan sistem PSA, beberapa yang tidak diinginkan gas seperti CO2, oksigen O2, dan nitrogen N2 dipisahkan oleh adsorpsi pada zeolit atau karbon aktif, terutama pada tekanan yang berbeda. Bahan adsorpsi juga mengadsorpsi H2S tetapi tidak seperti adsorpsi CO2. Untuk itu, teknik ini membuat biogas yang diperoleh bebas dari H2S, tidak merusak bahan adsorpsi.
2. Penyerapan. Pemurnian biogas dengan penyerapan terdiri dari scrubbing cair sehingga melalui beberapa prinsip fisik atau kimia untuk menangkap CO2 yang selanjutnya diregenerasi untuk digunakan kembali. Contoh fisik penyerapan meliputi A. High pressure water scrubbing merupakan teknik yang mampu menyerap secara bersamaan CO2 dan H2S, memberikan produk gas yang diperkaya dengan CH4. Kunci dari proses ini adalah karena CO2 dan H2S lebih larut dibandingkan dengan CH4, N2, atau O2. Untuk menggunakan teknik pembersihan ini, maka perlu diketahui kelarutan komponen utama gas dalam H2O. Selanjutnya B, yaitu Organic Physical Scrubbing, merupakan penyerapan dengan pelarut organik sangat mirip dengan water scrubbing, dengan perbedaan bahwa CO2 diserap dalam penyerap organik, seperti misalnya polyethylene glycol. CO2 jauh lebih larut dalam polyethylene glycol daripada H2O, sehingga untuk aliran gas yang sama, aliran cairan yang dibutuhkan akan lebih sedikit dan karena itu peralatan yang lebih kecil diperlukan, yang berdampak positif pada biaya investasi. Larutan polyethylene glycol biasanya diregenerasi dengan cara pemanasan atau depressurization. Selain itu, H2NS2O dan O2 juga dapat dihilangkan bersama dengan CO2 jika sebelumnya belum dibuang dalam pembersihan biogas proses. Yang ke-C yaitu chemical scrubbing, merupakan penyerapan kimia melibatkan reaksi antara zat yang diserap dan komponen yang menyerap. Dalam senyawa organik, amina biasanya yang paling umum digunakan untuk menghilangkan gas seperti CO2 atau H2S, baik dalam bentuk dietanolamine, monoetanolamine, atau metiladietanolamine. Sebagai komponen anorganik, mereka umumnya terdiri dari larutan garam alkali seperti natrium, kalium, amonium, atau kalsium hidroksida. 3 yaitu pemisahan membran. Membran untuk pemulihan biogas terbuat dari bahan yang permeabel menjadi CO2, H2O, atau NH3. Permeabilitas ini adalah berdasarkan perbedaan konsentrasi, tekanan, suhu, dan muatan listrik dari senyawa yang berbeda yang menciptakan daya dorong. Untuk pemisahan dengan membran ada teknik kering. Teknik kering didasarkan pada fakta bahwa zat tertentu lebih mudah melewati membran daripada yang lain. Laju aliran setiap zat tergantung pada perbedaan tekanan parsial masing-masing zat pada kedua sisi membran. Tekanan parsial tergantung pada permeabilitas, yang merupakan fungsi dari kelarutan kimia zat dalam membran. Untuk mencapai pemisahan yang baik dari CO2, membran harus selektif untuk senyawa ini dan perbedaan permeabilitas antara CO2 dan CH4 harus tinggi. 4 yaitu cryogenic separation, merupakan pemisahan kriogenik didasarkan pada titik didih yang berbeda dari gas yang berbeda untuk pemisahan CO2 dan CH4. Biogas dikompresi dan didinginkan ke suhu di mana CO2 mengembun dan dapat dipisahkan sebagai cairan, sedangkan fase gas terkonsentrasi dalam CH4. Pemisahan tercapai karena CO2 mengembun pada suhu yang lebih tinggi dari CH4, yaitu minus 78,2 derajat Celcius dengan minus 161,5 derajat Celcius, dan tipikal parameter operasional dari teknik pemisahan ini adalah tekanan 80 bar dan suhu minus 170 derajat Celcius untuk mencegah pembekuan H2O dihilangkan sebelum memasuki proses kriogenik. Kemudian yang kelima yaitu perbandingan teknik. Secara umum, kemurnian tertinggi biometana diperoleh dengan menggunakan teknik penyerapan kimia dengan amina, sedangkan CH4 terendah kerugian diperoleh dengan teknik pemisahan kriogenik. Tingkat pengotor tertinggi yang ada di produk akhir diberikan dalam teknik water scrubbing dan pemisahan membran. Namun, kualitas biometana akhir yang dibutuhkan tergantung pada penggunaan akhir yang dilakukan. Kesimpulan dari makalah ini yaitu, studi ini menegaskan bahwa berbagai teknologi peningkatan biogas tersedia baik pada skala komersial dan penelitian. Beberapa industri dapat menerapkan teknik semacam ini sebagai metode untuk menghasilkan energi mereka sendiri untuk konsumsi pemotongan biaya. Di antara berbagai alternatif yang disajikan, chemical scrubbing menonjol untuk mencapai kemurnian biometana yang tinggi. Mengenai biaya yang berbeda, water scrubbing menunjukkan OMC atau biaya pemeliharaan minimal, sedangkan capital cost atau merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh modal terendah mengacu pada pemisahan membran.
Demikian video presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.